Terima kasih Pak Ratman, Pak Ade, dan teman-teman dari Aludra dan Mas Sukoco. Baik, ini sesuatu hal yang sangat bernilai ya, karena antara musik dan sastra ini menjadi satu kesatuan, yang mana musik ini memberikan satu kekuatan yang luar biasa. Orang yang tidak paham tentang bunyi dan ilmunya seringkali menggunakan bunyi itu hanya untuk sesuatu hal yang tidak bernilai. Misalnya ya, bunyi ini akan sangat mengganggu manakala itu digunakan oleh orang yang tidak punya wawasan tentang bunyi. Misalnya, 5 tahun sekali kita sering mendengarkan suara klakson, suara knalpot, itu bunyi. Nah, itu tidak akan bisa memberikan sebuah ketentraman ya. Manakala bunyi itu dikuasai ya oleh orang-orang yang tidak punya ya, tidak punya nilai dalam menggarap sebuah bunyi. Nah, Aludra ini memberikan sesuatu hal yang luar biasa, memberikan sentuhan ya, bunyi-bunyi yang dari bunyi kendang, dari bunyi bass dan vokal dan sebagainya ini merawat bunyi menjadi sesuatu hal yang bernilai hingga akhirnya membangun kesadaran kita bersama tentang sebuah nilai spirit gitu ya. Nah, ini akan gayung bersambut dengan apa yang disampaikan geguritannya Pak Ratman yang menyangkut dengan menyangkut dengan sebuah nilai dari apa namanya, pesan utamanya Pak Ratman yang dari jenengan itu kira-kira. Ya, kepasrahan. Jadi bunyi ini ya bersinergi dengan apa yang namanya kepasrahan. Ketika orang sudah pasrah mendengarkan bunyi ya, orang yang dalam kondisi tertentu ketika diberikan bunyi dan bunyi itu memberikan sebuah makna, nilai, maka kepasrahan itulah ya puncak dari eksistensi ya seseorang tersebut. Ya. Misalnya orang ketika dalam kondisi yang tidak sadar ya, atau dalam kondisi pucukin apa yang namanya, dalam kondisi ambang gitu ya, antara nyata dan tidak nyata, ketika bunyi ini kita berikan ya, maka ini akan membangun sebuah kesadaran gitu kan ya, mendengarkan bunyi. Nah, ini juga berpengaruh terhadap kondisi psikologis sepertinya ya. Jadi kepasrahan, bunyi ya, ini akan memberikan pengaruh secara psikologis manakala kita betul-betul memahami bagaimana frekuensi bunyi ini memberikan pengaruh terhadap pembentukan mentalitas ya, mentality ya. Ini akan terbangun ya. Misalnya ketika kita memberikan nada frekuensi tinggi terhadap seorang anak misalnya, ini akan berpengaruh terhadap mentalnya ya. Coba jenengan getak anak jenengan, maka dia akan mengkerat otaknya. Bagaimana bunyi itu berpengaruh terhadap sebuah pembentukan mental gitu kan. Jadi ketika kita tidak memahami sebuah konstruksi dan nilai bunyi dan salah dalam menggunakan bunyi ini akan berdampak jangka panjang. Ya. Tapi ketika kita dengan anak itu dengan memberikan frekuensi bunyi yang begitu halus gitu kan, anak itu akan merasa tersayangi gitu ya. Nah, tidak terlalu kenceng, tapi juga tidak terlalu lembek demikian ya. Jadi bahasanya terasi ya. Jadi ya serasi. Kalau tadi satu kata yang saya sampaikan lirih itu kan artinya
menegur atau memberikan sapaan yang bisa menyentuh demikian. Jadi lirih gitu demikian. Jadi sama-sama frase katanya mungkin dengan dikatakan agak pelan akan lebih mengena demikian. Mungkin seperti itu, Pak. Iya, betul. Betul. Jadi ini sangat luar biasa. Saya kira ini akan gayung bersambut nanti dengan teman-teman Aludra ya. Ya. Jadi teman-teman Aludra ini sebetulnya bersama-sama untuk membangun mengkonstruksi bunyi itu menjadi sesuatu hal yang bernilai. Gitu. Nah, di situ ya. Jadi kalau orang dulu mengatakan ya ini alunan-alunan musik ketika ini digunakan untuk peperangan, ya musik itu akan menjadi penyemangat gitu kan. Nah, tadi mungkin ada lagu yang berhubungan dengan sholat badar begitu ya. Kalau ada ya itu nanti coba dibawakan. Ini nanti akan bagaimana respon emosional kita ketika teman-teman membawa itu. Ya. Itu. Nah, mungkin kalau ada yang bisa membawakan sholat badar, kalau ada gitu ya, kalau bisa mungkin dibawakan dulu, kita bisa menikmati sebenarnya seperti apa sih pengaruh secara psikologis. Nah, jadi kaitan dengan apa yang disampaikan Pak Larso tadi ya, jadi sebuah intonasi, sebuah kepasrahan tadi mungkin dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW saat beliau berperang atau mungkin di perang Badar atau Uhud itu ya, yang 300 pasukan umat Islam kemudian bertempur dengan 10.000 kaum Quraisy ya. Beliau mengatakan, Gusti Allah wis monggo borong lah, yen aku urip yo kersane panjenengan, aku mati yo kersane panjenengan. Lah ngeten nggih. Jadi begitu pasrahnya itu sampai akhirnya Allah ya ora tega gitu. Dan dimenangkan oleh umat Islam. Jadi nanti mohon dilantunkan sholawat badar. Mungkin akan saya sampaikan dulu ini. Nanti kita sama-sama bersolawat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi Allahumma salli alaihi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah bi ahlil badri ya Allah illahi salimil ummah minal afati wa nikma wa min hammi wa min ghammani ahlil badri ya Allah. Salawat badar yang sedikit menyentuh pada hati kita semuanya, kata ridwan kita kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.